Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang pesugihan toko batik di Pekalongan, tentang janji yang ditebus dengan darah. Pekalongan, kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah, sejak dulu dikenal sebagai tanah kelahiran batik-batik indah bercorak khas pesisir. Di salah satu sudut jalan protokol, berdirilah sebuah toko batik sederhana, namun bersejarah, Toko Batik Arif. Maju, toko itu bukan sekadar tempat jual beli kain, tapi lambang perjuangan hidup seorang lelaki bernama Haji Arif. Pak Haji Arif adalah pria berusia 50 tahun, wajahnya tirus, berkulit sawo matang dan sorot matanya selalu tajam memeriksa setiap helai kain batik yang digantung di toko. Lelaki itu dulunya hanyalah penjual batik keliling. Dengan sepeda ontel, ia menjajakan kain ke desa-desa hingga ke pasar-pasar tumpah. Bertahan dari panas dan hujan demi satu tujuan, mengangkat derajat hidup keluarganya. Tahun demi tahun berlalu, lewat kerja keras dan doa tanpa henti, usahanya mulai menampakkan hasil. Dari sebuah lapak kecil di pasar, ia berhasil menyewa kios, lalu membangun toko sendiri. Dan di usia 50 tahun ini, ia sudah membuka 5 cabang toko batik yang tersebar di berbagai titik strategis kota Pekalongan. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok dermawan, suka membantu sesama, dan religius. Ia kerap terlihat duduk di soft depan saat salat Jumat, memberikan sumbangan ke panti asuhan, bahkan sesekali membagi-bagikan sembako kepada warga sekitar toko. Namun, di balik senyum hangatnya, Pak Haji Arif mulai merasa gelisah. Belakangan ini, tokonya mulai sepi. Pembeli yang dulu antre di depan toko kini berkurang drastis. Beberapa pelanggan tetap tak lagi datang. Bahkan salah satu cabang di daerah Tirto terpaksa ditutup karena rugi. "Ini semua ada apa, Wi?" tanya Pak Arif suatu malam kepada istrinya, Bu Hajiwati, yang sedang mengoleskan minyak kayu putih ke pelipisnya. Bu Hajiwati, wanita 47 tahun yang biasa mengenakan daster batik dan kerudung pasmina, hanya menghela napas pelan. "Mungkin rezeki lagi diuji, Mas. Sabar saja." Tapi Pak Arif tak bisa tenang. Ia tahu betul siapa yang belakangan ini membuat tokonya kalah saing. Mas Lukni. Mas Lukni adalah pria muda, baru berusia 30 tahun, yang membuka toko batik modern di pusat kota. Gaya pemasarannya sangat berbeda menggunakan media sosial, endorse artis lokal, dan live streaming. Tokonya diberi nama Lukni Batik Style. Dalam waktu singkat, usaha itu melesat. Tak hanya ramai pembeli, Lukni bahkan sudah memiliki 2 cabang dalam 1 tahun, yang membuat Pak Arif makin geram. Banyak mantan pelanggannya pindah ke Lukni. Bahkan beberapa karyawan mudanya secara dayam-dayam keluar dan bekerja di toko pesaing. Itu, di mata Pak Arif, ini bukan sekadar bisnis, tapi harga diri. "Aku yang lebih dulu jualan di sini. Anak kemarin sore udah berani ambil pasar saya," desisnya, penuh dendam yang belum ia akui pada siapapun, tapi dendam itu tumbuh diam-diam. Seperti api kecil yang menjilat sumbu, ia mulai merasa tak adil. Ia sudah bertahan-tahan mengabdikan diri pada dunia batik, bekerja jujur dan lurus, tapi tetap saja dikalahkan oleh anak muda yang hanya modal gaya dan followers. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia sering terbangun jam 3 dini hari, duduk diam di ruang tamu sambil menyalakan rokok kretek. Asap tipis menyelimuti wajahnya yang penuh beban. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah kebaikan dan doa cukup untuk mempertahankan segalanya? Hingga suatu hari, di tengah pasar batik, ia mendengar bisikan dari seorang penjual barang antik. Seorang lelaki tua berkulit gelap dengan tatapan kosong berkata, "Kalau sampean ingin usahanya kembali naik, ada jalan, tapi bukan jalan biasa." Pak Arif terdiam. "Jalan siapa?" tanyanya. Lelaki itu hanya tersenyum samar. "Jalan malam, jalan yang menuntut tumbal, tapi hasilnya mujarab." Itulah pertama kalinya Pak Arif mendengar tentang buhul tanam ritual pesugihan lama dari tanah Jawa, yang menuntut satu syarat, menanam sesuatu di rumah pesaing saat malam Jumat Kliwon. Dan malam itu, saat gerimis rintik turun di atas genteng toko batik Nia, Pak Arif menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua yang kubangun dengan doa harus kulanjutkan dengan kutukan? Tapi seperti api yang sudah menyentuh kayu kering, pikirannya sudah terbakar. Ayai Balam tahu, langkahnya malam itu akan membawanya ke kegelapan yang tak akan bisa ia kembalikan. Pagi itu langit Pekalongan berwarna pucat keabu-abuan. Jalanan kota mulai dipadati para pekerja dan pengendara yang berlalu lalang. Di sepanjang deretan toko batik, spanduk-spanduk warna-warni berkibar ringan tertiup angin. Namun di antara semua toko yang ada, satu yang tampak mencolok, Lukni Batik Style.
Toko itu tidak terlalu besar, tapi penuh dengan lampu hias, display manekin modern, dan desain interior bergaya kekinian. Di kaca depannya tertempel poster besar bergambar Mas Lukni. Sang pemilik tersenyum dengan tangan membentang dan tulisan, "Promo beli satu gratis satu, hanya hari ini." Di dalam, suasana ramai seperti pasar malam. Musik upbeat berdentum pelan, para pembeli sibuk memilih kain batik dengan motif kontemporer, dan beberapa karyawan muda dengan seragam kasual sibuk melayani pelanggan sambil tersenyum. Mas Lukni, lelaki, berusia 30 tahun dengan gaya berpakaian santai kemeja putih dilipat hingga siku dan celana jeans hitam berdiri di dekat kasir. Ramah menyapa pelanggan, sosoknya mencerminkan generasi muda penuh semangat. Ia tidak hanya menjual batik, tapi menjual gaya hidup. Batik yang tidak kaku, tidak kuno, tapi bisa dipakai nongkrong atau jalan ke mall. Popularitasnya meroket dalam waktu singkat. Ia dikenal di Instagram, TikTok, dan YouTube. Bahkan beberapa selebgram lokal sudah menjadi pelanggan tetapnya. Berita tentang Lukni tak pernah luput dari telinga Pak Haji Arif. Ia mendengar kabar itu dengan hati berdebar bukan karena iri, tapi karena takut dilupakan, takut kalah, dan takut bisnis yang sudah ia bangun dari nol perlahan hancur hanya karena seorang anak muda bermodal kamera dan ide kreatif. Suatu pagi di tokonya, Pak Arif mendapati laporan dari manajer cabangnya di Buaran. "Maaf, Pak Haji, sejak bulan lalu omzet menurun hampir separuh. Pelanggan pada pindah ke tempatnya Mas Lukni. Katanya motifnya lebih fresh dan harganya miring." Pak Arif memejamkan mata, rahangnya mengeras. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dan menyuruh manajernya pergi. Di malam hari, saat rumah sepi dan suara jangkrik terdengar di luar jendela, Pak Arif duduk berdua dengan Bu Hajiwati di ruang tengah. Lampu remang membuat bayangan wajah mereka jatuh samar di dinding. "Kamu tahu siapa Mas Lukni itu, Wih?" tanya Pak Arif tiba-tiba. "Iya, yang punya toko baru itu kan kok. Dia anak dari salah satu juragan batik lama di sini. Dulu keluarganya sempat bangkrut, sekarang bangkit lagi, dan dia merusak semuanya." Bu Wati tak menjawab langsung. Ia tahu suaminya sedang marah, tapi yang paling ia tahu, Pak Arif sedang terluka. "Apa kamu yakin ini cuma soal bisnis biasa?" tanya Bu Wati pelan. Pak Arif menatap istrinya. "Maksudmu, kadang orang bisa naik secepat itu bukan cuma karena kerja keras. Bisa saja ada yang menolong dari dunia lain." Pak Arif mendengus kecil. Ia tahu istrinya bukan orang sembarangan. Di balik penampilannya yang santun, Bu Hajiwati pernah belajar sedikit ilmu kebatinan dari neneknya di masa muda. Dan kini, kata-katanya membuat pikiran Pak Arif terbuka pada kemungkinan yang mengerikan bagaimana jika justru Lukni yang memakai pesugihan. Keesokan harinya, Pak Arif duduk diam di depan toko. Matanya tak lagi cerah. Ia mengamati sepi yang mulai menjadi langganan. Satu persatu pelanggannya menghilang, seolah dibisikkan oleh angin untuk pergi ke tempat lain. Ia bahkan melihat seorang pelanggan setia yang biasa membeli 10 potong batik, kini keluar dari toko Lukni dengan kantong penuh. Tak lama, ia menerima kabar mengejutkan. 3 orang karyawan mudanya mengundurkan diri. Alasannya, klise mereka ingin mencoba suasana baru. Tapi belakangan Pak Arif tahu, mereka bekerja di toko Lukni yang lebih menyakitkan. Salah satunya adalah keponakan jauh dari pihak istrinya. Itu membuat darahnya mendidih. Hatinya panas bukan main. Pengkhianat, ia merasa dunia sedang mengolok-oloknya. Semua yang telah ia bangun perlahan dilucuti oleh seorang anak muda tanpa pengalaman, tanpa pengorbanan, tanpa kesetiaan. Malam itu, ketika azan Isya selesai berkumandang dan warga mulai masuk rumah, Pak Arif duduk di depan cermin. Ia memandangi wajahnya yang mulai keriput lalu bergumam, "Kalau dia pakai jalan pintas, aku pun bisa." Saat itu, ia belum tahu apakah benar Mas Lukni menggunakan pesugihan atau hanya pintar strategi. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia akan menggunakan jalan lain, jalan gelap, yang akan membuat siapapun yang menghalanginya jatuh tak bersisa. Dan di balik tirai ruang dalam, Bu Hajiwati hanya diam mendengarkan. Senyum tipis menghias bibirnya. Matanya berbinar bukan karena takut, tapi karena menanti apa yang akan datang. Karena di dunia ini, terkadang yang tampak paling suci justru menyimpan niat paling gelap. Sudah lewat tengah malam. Pekalongan diselimuti hening yang sunyi dan pekat. Hanya suara tikus pasar yang sesekali terdengar dari atap toko, berkejaran mencari sisa-sisa makanan. Di dalam rumah toko batik Arif Maju, Pak Haji Arif duduk sendiri di ruang tamu dengan segelas kopi pahit yang tak lagi hangat. Ia tidak bisa tidur. Sudah berhari-hari matanya seperti diberkati kutukan. Mengantuk tapi tak bisa terlelap.
Matanya kosong menatap kalender dinding yang sobek di sudut, menunjukkan tanggal 13 Jumat Kliwon. Takdir memang suka bermain-main. Karena malam itu, suara dari masa lalu kembali mengetuk hatinya, bisikan yang dulu pernah ia abaikan kini kembali menghampiri. Dulu saat masih menjadi penjual batik keliling, Pak Arif pernah ditawari jalan pintas oleh seorang dukun tua dari daerah Komal. Waktu itu, ia menolak. Ia lebih percaya pada doa dan kerja keras. Tapi kini, setelah usahanya hampir runtuh, harga dirinya diniak kinjak pesaing muda, dan keluarga mulai memandangnya dengan kasihan. Pikiran Pak Arif goyah, dan malam itu, seolah semesta membaca pikirannya. Suara itu datang, "Batikmu sekarat, Arif, bukan karena kainnya buruk, tapi karena kau terlalu percaya dunia ini adil." Pak Arif mendongak. Suara itu tak terdengar dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Ia berdiri tergesa, membuka jendela. Jalanan sepi, angin dingin berdesir, tapi ada satu bayangan berdiri di kejauhan. Samar-samar di bawah lampu jalan yang temaram, sosok lelaki tua dengan jubah lusuh dan kopiah usang. Pak Arif keluar, mendekat pelan. "Sampean masih ingat saya?" "Haji Arif," suaranya serak seperti batu digesek di permukaan kasar. Pak Arif menatap tajam. "Panjenengan yang dulu dari Komal, yang dulu saya tolak." Orang tua itu tersenyum, matanya merah samar di bawah cahaya lampu. "Saya tidak pernah pergi Pak Haji, saya hanya menunggu saat yang tepat. Dan sekarang, saya datang kembali." Pak Arif merasa jantungnya berdetak tak karuan. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku. Dulu ia menganggap lelaki ini penipu, atau setidaknya perantara dunia kegelapan. Tapi malam ini, ia justru yang mencarinya dalam diam. "Kenapa kamu datang?" tanya Pak Arif akhirnya. "Karena sampean butuh saya, dan saya bawa jalan keluar. Tapi, jalan ini tidak lurus." Pak Arif terdiam. Dilema melanda pikirannya seperti gelombang pasang yang menghantam karang. Usaha sampean bisa hidup kembali, bukan hanya ramai, tapi bisa melebihi sebelumnya. "Tapi harus ada yang ditanam, Dit." "Tanam, buhul?" jawab lelaki tua itu. "Sesuatu yang mengikat nasib orang lain. Sampean bisa tanam di rumah siapapun yang ingin sampean jatuhkan. Sekali tanam, dia akan hancur perlahan. Tapi harus tumbal. Nyawa, 2, 1 musuh, 1 pengikut." Pak Arif tercekat. "Tumbal, sampean tidak bisa ambil sesuatu dari dunia ini tanpa membayar dengan sesuatu dari dunia sana." Pak Arif menunduk. Ia teringat Mas Lukni, anak muda sok pintar yang menguras tokonya. Ia juga teringat Sari, karyawan perempuannya yang baru saja membuat masalah karena membocorkan strategi diskon ke pesaing. Wajah-wajah mereka melintas dalam benaknya. Lelaki tua itu merogoh kantong kainnya dan menyerahkan sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain mori kotor dan diikat dengan benang merah. "Ini buhulnya. Tanam di rumahnya saat Jumat Kliwon. Letak di tempat lembab dan gelap. Tapi jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan, semua akan berbalik ke sampean." Pak Arif menggenggam bungkusan itu. Berat rasanya, seolah tak hanya berisi benda, tapi juga dosa yang belum ia mengerti sepenuhnya. "Aku pikirkan dulu," gumamnya. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Tapi ingat Pak Haji, kesempatan tidak datang 2 kali." Begitu sosok tua itu pergi menghilang ke kegelapan malam, Pak Arif berdiri lama di halaman. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, namun terasa dingin. Matanya berkokek-kokal. Di belakangnya, Bu Haji Wati berdiri di balik tirai, mendengar semuanya. Dan saat Pak Arif masuk kembali ke rumah, tanpa ia sadari, istrinya sudah mengambil keputusan lebih dulu. Karena bagi Bu Wati, harga dari sebuah kejayaan tak sebanding dengan harga nurani. Malam itu, Pekalongan diguyur hujan rintik. Hujan yang turun pelan namun terasa seperti pertanda buruk dari langit. Di dalam rumah toko batik Arif Maju, suasana terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Bukan karena angin, tapi karena keputusan yang akhirnya diambil oleh 2 orang yang selama ini dikenal taat beribadah dan rajin bersedekah. Pak Haji Arif dan istrinya, Bu Haji Wati. Setelah berhari-hari bergulat dengan bisikan batin, Pak Arif akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran lelaki tua itu. Malam Jumat Kliwon berikutnya akan menjadi malam penentuan, malam di mana buhul akan ditanam. Dan 2 jiwa harus disiapkan sebagai tumbal. Namun keputusan itu tidak diambil sendiri. "Kamu yakin, Mas?" tanya Bu Wati pelan sambil menyiapkan segelas teh manis untuk suaminya. Pak Arif hanya mengangguk. Sorot matanya sayu tapi penuh tekad. "Aku sudah terlalu jauh, Wi. Kalau aku mundur sekarang, semuanya akan hancur. Toko kita, nama kita, harga diriku." Bu Wati duduk di sampingnya. Tidak ada penolakan, tidak ada air mata. Ia tahu benar risiko yang akan mereka hadapi. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia punya ambisi yang tak kalah besar dari suaminya.
Ia pernah hidup susah. Ia pernah dihina oleh keluarga sendiri karena hanya menjual batik dari gang ke gang. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu. "Aku siap, Mas," katanya lirih. Pak Arif menatap istrinya. Untuk pertama kalinya, mereka sepakat dalam dosa yang sama. 3 hari sebelum Jumat Kliwon, lelaki tua itu kembali datang. Kali ini ia membawa 2 benda tambahan. Segumpal tanah dari kuburan bayi, dan boneka kecil dari kain perca yang dibentuk mirip manusia. Ini yang akan menuntun Buhul ke korbannya. Ujar si lelaki tua. Ritual itu membutuhkan 2 bagian. Penanaman, buhul dan pengikatan tumbal untuk korban pertama. Pak Arif telah memilih Mas Lukni untuk tumbal kedua. Pilihan itu jatuh kepada salah satu karyawan barunya, Mbak Sari, gadis muda yang lugu, tapi tanpa sengaja pernah membocorkan rahasia strategi diskon toko ke orang luar. Pak Arif menilai kesalahan itu tak bisa dimaafkan. Meski diam-diam, ia hanya butuh alasan yang cukup untuk mengorbankannya. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit hitam legam dan hujan turun deras seperti langit pun ikut menolak apa yang akan terjadi. Pukul 2 dini hari, dengan membawa payung hitam dan kantong plastik berisi buhul, Pak Arif mengendap ke arah rumah Mas Lukni di kawasan Panjang Wetan. Rumah itu besar, modern, dan berada di ujung gang yang jarang dilalui orang. Dengan napas tertahan dan jantung berdetak keras, Pak Arif menyelinap ke bagian belakang rumah. Dengan panduan gaib yang telah diajarkan si dukun, ia menemukan lokasi yang tepat. Pojok lembab di bawah kolong dapur, dekat pipa saluran air. Dengan tangan gemetar, ia menggali tanah dengan pisau kecil. Buhul itu yang terdiri dari kain mori, rambut manusia, dan darah ayam hitam dimasukkan ke lubang itu, lalu ditutup tanah kembali. Sebuah mantra Jawa kuno dibacakan perlahan. "Sira bakal sirna, rezekiku bakal linuwih, nyawamu kang tak suwek, batinku kang slamet." Seketika, angin berhembus kencang. Meski hujan reda, bulan purnama muncul dari balik awan. Pak Arif menggigil, tapi pekerjaannya selesai. Sementara itu, di rumah, Bu Wati sedang menjalankan bagian lain dari ritual. Ia telah mengunci Mbak Sari di gudang dengan alasan ada stok barang baru yang harus diinventarisasi. Gadis itu tidak curiga, hanya menuruti perintah. Namun tanpa ia tahu, di gudang itu sudah disiapkan boneka tumbal dan cermin hitam kecil. Saat lonceng jam tua berdentang 3 kali, Bu Wati membacakan mantra pemisah jiwa dan raga. Boneka perca itu ditusuk jarum emas sebanyak 7 kali. Mbak Sari, yang sedang menata kain batik, mendadak ambruk dan kejang-kejang tanpa suara. Tak lama kemudian, ia terdiam. Matanya kosong. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya sudah terkunci di ruang yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Keesokan harinya, semua tampak biasa saja. Mas Lukni tampak sehat dan masih berdiri di tokonya, menyambut pelanggan. Namun di malam harinya, ia tiba-tiba mengalami sakit parah. Tubuhnya menggigil hebat, mengigau tak jelas. Ia menyebut nama-nama yang tak pernah ia kenal. Ia memekik ketakutan dan memukul-mukul dirinya sendiri, seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Sementara Mbak Sari, meski jantungnya masih berdetak, kini hanya duduk diam seperti boneka. Tak makan, tak bicara, tak bereaksi apa-apa. Orang-orang menyangka ia terkena serangan jin, tapi hanya Pak Arif dan Bu Wati yang tahu, ia telah menjadi tumbal. Dan pada hari ketiga setelah ritual, toko batik Arif Maju tiba-tiba kembali dipenuhi. Pelanggan, cabang-cabang yang sepi, mulai ramai. Telepon tak berhenti berdering. Para pelanggan lama kembali berdatangan, memuji motif dan kualitas batik yang katanya terasa lebih hidup. Pak Arif hanya duduk di balik meja kasir, senyum mengembang. Di wajahnya, ia telah membuat kesepakatan terlarang. Dan kini, kesuksesan itu datang kembali. Namun dalam bayang-bayang toko, di antara deretan kain batik yang tergantung rapi, seseorang mengawasi mereka. Sesosok perempuan berambut panjang, dengan mata kosong dan wajah penuh luka sesiring yang belum bisa menerima bahwa ia telah dijadikan alat untuk kejayaan orang lain. Udara malam itu dingin bukan main. Lebih dingin dari biasanya. Pekalongan seolah membeku dalam keheningan yang ganjil. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Langit malam pekat dan tak berbintang. Hanya bulan sabit menggantung redup, seolah enggan menyinari malam Jumat Kliwon yang menyimpan petaka. Di toko batik Arif Maju, suasana mencekam mulai terasa sejak matahari terbenam. Lampu toko yang biasanya terang mendadak berkedip-kedip. Rak batik bagian tengah roboh sendiri, padahal tak ada seorang pun yang menyentuh. Sementara itu, para karyawan mengeluh kepala berat, mual, dan lemah seperti habis begadang semalam suntuk. Pak Arif mencoba menyikapinya dengan tenang. Ia menyuruh semua karyawan pulang lebih awal. Hanya ia dan istrinya Bu Wati
yang tinggal di toko malam itu. Keduanya saling berpandangan dalam diam, seolah sepakat untuk tak membicarakan apapun. Karena keduanya tahu, malam ini adalah malam penagihan. Tepat pukul 11 malam, suasana menjadi aneh. Udara di dalam rumah toko terasa pengap, cermin-cermin di ruang ganti berembun, dan lampu ruang utama padam sendiri. Lalu terdengar suara langkah pelan di loteng langkah kecil, yang ragu-ragu, seperti milik anak-anak. Tapi mereka tidak punya anak, dan semua karyawan sudah pulang. Pak Arif yang sedang duduk di kursi rotan, spontan berdiri. Napasnya memburu. Dari arah belakang, ia mendengar suara rintihan halus, seperti tangisan perempuan. Bu Ati keluar dari kamar dengan wajah pucat. "Kamu juga dengar itu, Mas?" bisiknya. Pak Arif mengangguk pelan. Tapi belum sempat ia menjawab, tiba-tiba terdengar suara tawa lirih. Tawa perempuan, lirih, pelan, tapi menyayat. "Aku di sini." Suara itu datang dari gudang. Gudang tempat Mbak Sari dulu dikunci dan dijadikan tumbal. Gudang itu kini dikunci rapat dan kuncinya disimpan di laci dalam kamar. Tapi suara itu jelas terdengar dari balik pintu, disusul suara sesuatu menggaruk-garuk kayu. Seperti kuku panjang Menko Karkeker permukaan. Pak Arif melangkah pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Tapi sebelum ia bisa membukanya, pintu itu tiba-tiba membuka sendiri berderit perlahan. Ruangan gelap gulita. Tapi di pojok gudang, tampak sosok duduk bersila. Rambut panjang menutupi wajahnya. Baju batiknya koyak dan penuh noda hitam. Dari tubuhnya keluar bau amis, seperti bangkai tikus yang membusuk di bawah lantai. Sosok itu mengangkat kepala, dan di balik rambutnya, wajahnya terlihat jelas. Mbak Sari, tapi bukan Sari yang mereka kenal. Wajahnya hancur, matanya hitam kosong, bibirnya robek, dan di dahinya menempel benang merah sisa dari buhul yang dulu digunakan dalam ritual. "Aku belum mati," bisiknya. "Tapi kalian bunuh aku." Pak Arif mundur satu langkah, lalu dua langkah, lalu terjatuh di lantai. Bu Ati menjerit dan memeluk suaminya. Tapi suara jeritanya justru menggema dan terdengar seperti tertawa dalam lorong gelap. Seketika lampu menyala sendiri, lalu mati kembali. Dan dalam sekejap, sosok itu lenyap. Tapi malam itu belum berakhir. Jam menunjukkan jam 1:33 dini hari saat angin dingin menerpa jendela toko. Tanpa sebab, semua batik di rak terlepas sendiri dan jatuh ke lantai, membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, tiba-tiba muncul genangan air hitam seperti tinta, tapi lebih kental dan mengeluarkan bau belerang. Dari dalam genangan itu mangkuil tangan. Tangan lelaki kurus, tua, dengan jari-jari panjang. Pak Arif terpaku. Ia mengenali tangan itu. Lelaki tua dari Komal, namun kali ini wajahnya tak seperti dulu. Matanya merah penuh darah, mulutnya robek hingga ke pipi, dan tubuhnya separuh membusuk. "Waktumu tinggal sedikit, Arif," katanya dengan suara serak dan berat. "Satu tumbal belum cukup. Kau harus siap, atau kau yang akan diganti." Pak Arif ingin menjawab, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Tangannya mencengkeram dada, napasnya tersengal, dan saat itu pula tubuhnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang menyusup ke dalam dirinya dan menyiksa dari dalam. Bu Ati memeluk suaminya, menangis histeris. "Jangan ambil dia, ambil aku saja. Aku yang minta semua ini." Tapi suara dari dalam bayangan hanya tertawa. Suara itu tak kenal belas kasihan, karena pesugihan bukan soal pilihan. Begitu pintunya dibuka, tak ada yang bisa lari. Dan malam itu ditutup dengan jeritan panjang dari rumah toko batik Arif maju. Jeritan yang terdengar hingga gang depan. Orang-orang menyangka itu hanya mimpi buruk, tapi mereka tak tahu itu adalah awal dari kutukan yang panjang. Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu tidak membawa cahaya seperti biasanya. Matahari memang terbit, tapi langit Pekalongan tertutup mendung pekat. Udara terasa berat, seperti ada kabut tipis yang tak kunjung menghilang. Di toko batik Arif maju, suasana lebih sunyi daripada pemakaman. Tak ada aktivitas, tak ada tawa para karyawan, tak ada pelanggan yang datang lebih pagi seperti biasanya. Dan di sudut ruang gudang, Mbak Sari tidak ada. Padahal semalam, Bu Ati mengunci gudang dengan tangannya sendiri. Ia yakin tubuh Sari masih terduduk di pojokan. Tubuh kosong yang jiwanya telah dikunci dalam ritual pesugihan. Tapi pagi itu, pintu gudang sudah terbuka sedikit, dan tak ada siapa-siapa di dalamnya. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya sehelai kain batik robek, dan sisa benang merah tercecer di lantai. Pak Arif berdiri mematung di ambang pintu gudang. Wajahnya pucat pasi. "Dia hilang?" Suaranya serak. Bu Ati mengangguk pelan, matanya bengkak karena tak tidur semalaman. "Aku tidak tahu bagaimana,
Tadi pagi waktu aku buka, dia sudah tidak ada. Mereka berdua saling menatap tanpa kata, tapi satu hal sudah jelas, tumbal mereka tidak sempurna. Dan dalam dunia pesugihan, kesalahan sekecil apapun akan dibayar mahal. Siangnya, seorang warga datang ke toko, namanya Pak Min, tukang becak yang sering mangkal dekat pasar. Ia terlihat gugup, wajahnya ketakutan. "Pak Haji, maaf, saya ganggu. Saya cuma mau lapor. Tadi pagi saya lihat seseorang jalan kaki dari arah toko ini. Bajunya kompeng camping. Mukanya rusak, kayak luka bakar. Tapi dia jalan terus, nggak ngomong apa-apa." Pak Arif meneguk ludah. "Kamu tahu siapa?" Pak Min menggeleng cepat. "Saya kira orang gila. Tapi waktu saya perhatikan, kayaknya itu embeok-embeok yang dulu sering jaga kasir sini." Si Sari. Buati menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir keluar. Tanpa tunggu lama, Pak Arif mengunci toko dan memerintahkan semua karyawan libur. Alasannya, toko sedang renovasi sistem. Padahal sebenarnya, ia sedang menyembunyikan krisis batin yang tak lagi bisa dikendalikan. Malamnya, mereka memanggil dukun tua itu lagi. Lelaki itu datang tanpa suara, muncul begitu saja di ruang tengah. Wajahnya tampak lebih pucat, lebih tua, seolah pesugihan itu juga menggerogoti dirinya. "Sampean gagal mengikat tumbal," ucapnya tegas. "Rohnya lepas sebelum waktunya. Itu akan membuat hubungan antara buhul dan kekayaan tidak stabil." Pak Arif menunduk, tangan mengepal. "Tapi, aku sudah tanam buhul di rumah Lukni. Usahaku sudah ramai lagi. Itu cukup kan?" Dukun itu menggeleng. "Buhul memang bekerja, tapi hanya selama tumbalnya terikat. Sekarang tumbalmu berkeliaran, dan dia akan kembali. Karena jiwanya tak diterima dunia bawah, dan tak bisa kembali ke dunia atas. Ia terperangkap dan menuntut balas." 3 hari setelah itu, gang tempat rumah toko Pak Arif berdiri berubah menjadi wilayah terlarang. Anak-anak kecil tak lagi berani lewat. Tukang sayur menolak berhenti di depan toko. Bahkan tukang pos pun hanya melempar surat dari jauh. Sebab setiap malam, toko itu dihantui suara aneh. Tangisan panjang perempuan, bunyi langkah kaki tanpa wujud, dan kain-kain batik yang berkibar sendiri seperti tertiup angin, padahal semua jendela tertutup rapat. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Ketika manekin batik di ruang depan toko mendadak bergerak sendiri, Buati yang sedang merapikan etalase melihat dengan mata kepala sendiri salah satu manekin yang memakai batik motif mega. Mendung perlahan menoleh ke arahnya, lalu bergerak maju. Bukan sekali tapi 2-3 langkah. Ia menjerit histeris, lari ke kamar. Tapi di sana pun ia melihat boneka perca yang dulu digunakan dalam ritual tumbal tergeletak di ranjangnya, basah oleh darah segar. Entah darah siapa, Pak Arif pun tak luput dari teror. Dalam tidurnya, ia bermimpi terjebak di tengah pasar batik yang kosong. Dari balik rak-rak batik, suara-suara perempuan memanggil namanya dengan nada menyayat. "Pak Haji, kenapa aku yang dipilih? Aku cuma kerja untuk makan." Lalu dari tumpukan kain batik keluar sosok perempuan berwajah hancur. Tangan terjulur ke arahnya, ingin meraih, ingin menjerat, ingin menariknya ke dasar kutukan. Keesokan harinya, Pak Arif mulai muntah darah. Ia juga mengalami pendarahan dari hidung yang tak kunjung berhenti. Dokter mengatakan itu hanya kelelahan. Tapi tubuh Pak Arif tahu lebih dari itu. Ia sedang ditarik pelen-pelen ke jurang pesugihan. Dukun itu kembali, dan kali ini ia tidak menawarkan solusi. "Sampean hanya punya 2 pilihan," katanya dingin. "Cari tumbal pengganti, Talsa, yang akan diganti." Pak Arif menatap istrinya. Buati hanya menunduk, tak sanggup lagi menjawab. Jiwanya sudah koyak. Pikirannya mulai goyah. Ia sering berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang menciumi boneka perca yang disimpannya di lemari tanpa sepengetahuan suaminya. Toko memang ramai kembali, tapi kehidupan mereka perlahan hancur. Karena pesugihan tidak pernah memberi tanpa mengambil. Lebih banyak di kemudian hari. Dan kini, waktunya sudah dekat. Malam mulai turun perlahan di langit Pekalongan, tapi di rumah toko batik Arif Maju, malam tak pernah banner-banner datang dengan tenang. Sejak tumbal mereka menghilang, dan suara-suara gaib mulai terdengar. Malam hanyalah perpanjangan dari kutukan. Pak Arif dan Buati, 2 manusia yang pernah memuja kerja keras dan kejujuran, kini hidup dalam biang-biang teror yang tak kasat mata. Di luar, toko mereka justru makin ramai. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan pesanan dari luar kota mulai mengalir. Namun karyawan mereka mulai banyak yang mengundurkan diri. Bukan karena gaji kecil, tapi karena ketakutan. "Pak, saya minta maaf. Saya nggak bisa kerja di sini. Lagi, tiap malam saya mimpi buruk terus. Saya lihat manekin di etalase manggil nama saya," kata salah satu karyawan bernama Jemi. Sambil mengembalikan seragam,
Yang lain juga tak kalah aneh. Seorang gadis muda yang bekerja di bagian gudang tiba-tiba pingsan saat merapikan tumpukan batik. Ketika sadar, ia mengaku melihat seorang perempuan berdiri di sudut ruang gelap, rambut panjang, wajah rusak, mengenakan batik robek, dan terus mengulang-ulang satu kalimat, "Aku belum selesai, aku belum selesai." Pak Arif makin kurus dari hari ke hari. Wajahnya pucat dan matanya cekung seperti tak pernah tidur. Bukan karena lelah fisik, tapi karena dekayakar rasa bersalah dan mimpi buruk yang datang seperti siklus dalam tidurnya. Ia sering bermimpi berjalan di tengah pasar batik yang sepi. Tak ada suara, tak ada manusia, tapi kain-kain batik yang tergantung di sekelilingnya berdarah. Perlahan leher berubah menjadi tubuh manusia yang tergantung dengan kain mori. Salah satunya selalu membuka mata dan berbisik pelan, "Kenapa aku yang kau pilih, Pak Haji?" Pangkok. Dari teror itu datang saat malam Jumat Legi. 2 minggu setelah tumbal menghilang, pukul 2 dini hari, Bu Wati mendengar suara ketukan dari arah ruang tengah. Bukan ketukan biasa, tapi ketukan berirama. 3 kali cepat, 2 kali pelan, berulang-ulang. Seperti kode. Awalnya ia tak menggubris. Ia hanya memeluk tubuhnya sendiri di ranjang. Tapi lama-lama, suara itu makin keras. Pintu-pintu di dalam rumah seperti bergetar. Lalu ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara seseorang menyanyikan tembang Jawa kuno. Suaranya seperti anak kecil, tapi liriknya berisi ratapan kematian. Bu Wati keluar dari kamar. Di lorong sempit menuju ruang tengah, suasana terasa jauh lebih gelap daripada biasanya. Cahaya lampu terlihat seperti tertelan bayangan. Di ujung lorong itu, ia melihatnya manekin yang biasanya berdiri di etalase kini berdiri di tengah lorong sendiri, menghadap ke arah kamar mereka. Tapi kali ini, manekin itu bukan sekadar patung. Matanya bergerak, tangannya terangkat perlahan, dan dari dalam dada manekin itu keluar suara, bukan suara manusia, tapi jeritan panjang dan dalam, seperti dari perut bumi yang pecah. Bu Wati menjerit dan jatuh pingsan. Paginya, saat terbangun, Bu Wati tak lagi mengenali siapa dirinya. Matanya kosong, ia hanya duduk di pojok ruang keluarga, mengelus-elus boneka perca yang sejak dulu ia sembunyikan. Ia tertawa sendiri lalu menaungs, lalu menciumi lantai sambil berbisik, "Sari, kamu cantik pakai batik biru. Ya, kamu cocok jadi anakku." Pak Arif yang melihat istrinya hancur di depan mata, hanya bisa memeluk kepala dan menangis. Ia tahu semua ini akibat keputusannya. Ia telah menanam buhul, memanggil iblis, dan mengorbankan nyawa tak bersalah demi kejayaan semu. Dan kini, semuanya mulai dimakan oleh dunia yang ia panggil sendiri. Beberapa hari kemudian, warga sekitar toko mulai melapor ke pihak RT. Ada suara-suara aneh dari dalam toko setiap malam. Ada bayangan perempuan berdiri di depan jendela lantai 2 meskipun toko sudah tutup. Bahkan tukang nasi goreng keliling pernah dilempari batu dari dalam toko saat lewat malam-malam. Padahal ia yakin toko itu kosong. RT, tokoh warga, dan beberapa orang pintar pun diundang untuk melihat. Tapi setiap kali mereka datang, toko itu tampak biasa-biasa saja. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada yang janggal. Namun malamnya, satu persatu orang yang ikut mengusut mengalami mimpi buruk, diburu oleh perempuan tak dikenal yang wajahnya hancur dan mengenakan batik berdarah. Akhirnya, Pak Arif memutuskan satu hal. Ia akan menebus semua ini. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia hanya ingin menghentikan kutukan ini, menyelamatkan istrinya yang sudah gila, dan menenangkan jiwa tumbal yang tidak tenang itu. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Pak Arif mendengar suara dari dalam kamar istrinya. Ia membuka pintu pelan, dan di dalam kamar, istrinya sedang berbicara dengan sosok perempuan duduk di depan cermin. Sosok itu adalah Mbak Sari, tapi tubuhnya sudah membusuk, rambutnya menjuntai seperti kain pel, dan matanya menghitam. "Terima kasih, Bu, karena sudah menjadikanku bagian dari keluarga." Pak Arif mundur. Ia tidak tahu harus melawan atau bersujud, karena saat seseorang memanggil makhluk dari dunia lain, ia tidak bisa lagi menentukan kapan waktunya mereka harus pulang. Hari-hari berlalu, tapi suasana di toko batik Arif maju semakin seperti rumah mayat yang berdiri di tengah keramaian. Dari luar, bangunannya masih tampak megah, bahkan semakin ramai dengan pelanggan yang tak tahu apa-apa. Tapi di dalamnya, sesuatu yang busuk telah tumbuh, merambat ke seluruh penjuru ruangan, dan perlahan menggerogoti penghuninya, baik yang hidup maupun yang pernah hidup. Pak Arif tak lagi pergi ke toko. Tubuhnya makin lemah, kulitnya pucat kekuningan, dan matanya terus memandangi lenggit-lenggit kamar seolah menunggu waktu dijemput maut. Setiap malam ia demam tinggi, menggigil, dan mulutnya menggumamkan nama yang sama. "Sari, Sari, ampuni aku.
Sementara itu, Buati sudah tak waras sepenuhnya. Ia kini tidur di ruang tengah, bersama manekin-manekin yang disusunnya sendiri seperti keluarga. Ada manekin yang ia sebut anak sulung, satu lagi Mbak Sari, dan satu manekin yang kepalanya pecah setengah ia sebut Pak Lurah. Ia bahkan memberi makan mereka bubur basi, potongan ketupat, dan sesekali darah ayam yang ia ambil dari pasar tanpa membayar. Anak-anak harus makan. Mereka lapar, nanti mereka marah, katanya setiap pagi sambil tertawa seperti anak kecil. Warga yang lewat sering mengintip dari celah jendela. Tak sedikit dari mereka melihat Buati duduk berbincang sendiri sambil memandangi cermin, atau menyisir rambut manekin dengan penuh kelembutan seperti seorang ibu menyisir rambut anaknya. Tapi malam hari, suara-suara aneh kembali terdengar. Suara perempuan tertawa, suara kain yang diseret, dan suara Pak Arif menangis pelan seperti orang yang tahu ajalnya sudah mendekat. Puncaknya terjadi pada malam Selasa Wage. Langit mendung bergelenggulang, seperti amarah yang menunggu. Jatuh. Angin kencang berhembus dan daun-daun beterbangan. Di dalam kamar atas, Pak Arif menggigil keras. Keringatnya bercucuran, tapi tubuhnya dingin. Ia memanggil-manggil nama istrinya. Tapi Buati tidak datang. Ia sedang sibuk memandikan salah satu manekin dengan air bunga, dan sesekali membisikkan mantra Jawa kuno. Pak Arif mencoba bangun, tapi tubuhnya sudah terlalu rapuh. Di dalam pikirannya, ia mendengar suara-suara "sekarang giliranku. Kau sudah janji, kalau tumbalnya lepas, kau gantinya." Ia terbatuk keras, darah kental keluar dari mulutnya, dan saat matanya menatap langit-langit, ia melihat sesuatu bayangan perempuan berdiri terbalik, menatap dari langit-langit. Wajahnya hancur, matanya menghitam, dan rambutnya menjuntai ke bawah seperti tali gantungan. Mbak Sari, perempuan itu, turun perlahan, seperti merayap di dinding, mendekat ke arahnya sambil membawa kain batik penuh darah. Ia menyelimuti tubuh Pak Arif dengan kain itu, dan seketika, seluruh ruangan menjadi gelap. Teriakan terakhir Pak Arif hanya terdengar seperti desahan lirih. Ketika pagi datang, Pak Arif sudah tak bernyawa. Tubuhnya membiru dan matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Namun yang paling aneh ia ditemukan, dibalut kain batik bermotif bunga merah, motif yang tidak pernah dijual di tokonya, motif yang sangat mirip dengan kain yang dikenakan Sari saat hari terakhir ia hidup. Kabar kematian Pak Arif menyebar cepat, tapi anehnya, tak ada yang datang. Melayat, bahkan keluarga jauh pun enggan datang ke rumah toko itu. Mereka lebih memilih mengirim doa dari rumah. Buati tak menangis. Ia hanya duduk memandangi tubuh suaminya, sambil berkata, "Kamu jangan pergi dulu, Mas. Nanti sore anak-anak mau makan bersama. Kamu belum mandi kan? Ayo ganti baju dulu." Alright. Yang mencoba menjemput jenazah untuk dimakamkan dicegat oleh Buati. Ia mengamuk, merobek-robek baju sendiri, bahkan menggigit tangan orang yang mencoba menyentuh suaminya. "Aku masih butuh dia. Aku masih butuh dia. Jangan ambil dia dariku." Akhirnya, dengan paksa dan bantuan petugas desa, jenazah Pak Arif dibawa dan dimakamkan secara layak. Tapi setelah itu, Buati menghilang dari dunia luar. Ia tak lagi terlihat. Toko batik ditutup, jendela ditutup rapat, dan rumah itu sunyi seperti kuburan. Konon katanya, warga masih sering melihat sosok perempuan berkebaya duduk di beranda toko, menyisir rambut panjang sambil tertawa pelan. Dan saat ditanya siapa dia, ia hanya menjawab, "Saya Buati. Saya sedang tunggu anak saya. Namanya Sari. Dia belum pulang sejak kemarin." Tahun berganti, toko batik Arif Maju kini dibiarkan kosong. Dindingnya mulai retak, cat mengelupas, dan debu menutupi rak-raknya. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, selalu terdengar suara batik yang dikibaskan, langkah kaki di lantai kayu, dan sesekali suara perempuan bernyanyi tembang Jawa sambil menyebut satu nama, Sari. Sari, jangan lupa makan malam ya, karena ketika seseorang bermain dengan pesugihan, mereka bukan hanya menjual nyawa, tapi juga kehilangan semua yang pernah mereka cintai. Dan kutukan itu akan terus hidup selama masih ada orang yang berani membangunkannya kembali. Tahun-tahun berganti, jalanan yang dulu ramai dengan hiruk-pikuk pelanggan batik kini hanya dilalui beberapa sepeda tua dan motor bebek yang melintas dengan enggan. Di ujung gang sempit kawasan Panjang Wetan, berdiri sebuah bangunan tua yang mulai ditelan waktu. Plang kayu bertuliskan Batik Arif Maju, khas Pekalongan telah pudar dimakan hujan dan panas. Cat bangunan mengelupas, jendela berdebu, dan daun kering berserakan di halaman yang tak pernah lagi disapu. Orang-orang menyebut tempat itu dengan nama baru Rumah Batik Terlarang. Bukan tanpa alasan, sejak kematian Pak Haji Arif dan hilangnya
Buati dari kehidupan warga, toko itu menyimpan cerita yang tak bisa dijelaskan logika. Beberapa kali bangunan itu hendak disewa atau dijual, tapi selalu gagal. Ada yang datang dengan niat membuka kembali usaha batik. Namun malam pertama sudah kabur ketakutan. Salah satu calon penyewa, seorang pengusaha muda dari Jakarta, sempat menginap semalam. Keesokan harinya, ia ditemukan meringkuk di pojok ruangan. Sambil gemetar hebat, ia hanya bisa mengucap satu kalimat berulang-ulang. Dia berdiri di cermin. Dia senyum, tapi matanya berdarah. Dia bilang namanya Sari. Setelah itu, si pengusaha menghilang tanpa jejak. Mobilnya dibiarkan terparkir selama 2 minggu sebelum akhirnya diderek paksa. Warga sekitar menghindari jalan itu setiap malam. Anak-anak dilarang bermain dekat pagar toko. Bahkan tukang ojek online yang baru-baru ini mencoba mengambil pesanan dari lokasi tersebut karena aplikasi menunjukkan toko itu masih terdaftar menolak masuk. Bangunan tua itu, pas saya deketin, ada suara orang nyanyi dari dalam. Tapi gelap gulita. Pas saya ketok pintu, nggak ada jawaban. Pas saya balik badan, ada kain batik jatuh dari atas. Bau amis banget. Saya langsung kabur. Cerita-cerita seperti itu terus hidup, diwariskan dari mulut ke mulut. Makin lama, makin banyak versi. Tapi satu hal tetap sama. Semua yang tahu sejarahnya percaya bahwa tempat itu sudah dikunci oleh dunia gaib. Beberapa tahun kemudian, seorang jurnalis dari luar kota datang. Ia mendengar kisah toko batik pesugihan ini dari komunitas horor di internet. Dengan semangat membara dan kamera di tangan, ia berniat membuat dokumenter. Ini warisan budaya yang suram, tapi penting. Masyarakat perlu tahu apa yang bisa terjadi kalau manusia tamak. Ujarnya saat wawancara dengan warga setempat. Dengan izin dari ketua RT, ia masuk ke dalam bangunan. Pintu kayu tua itu berderit saat dibuka, seperti menyambut tamu yang sudah lama ditunggu. Di dalam, toko itu tetap seperti saat terakhir ditinggalkan. Rak batik masih berdiri, walau berdebu. Kain-kain tergantung seperti mayat yang digantung diam di tali. Ada meja kasir, cermin-cermin besar, dan satu ruangan di pojok yang selalu tertutup gudang. Jurnalis itu merekam semua sudut. Ia juga menemukan buku catatan lama Pak Arif. Tulisannya terputus di halaman terakhir, dengan kalimat, "Jika aku mati, jangan biarkan dia mengambil tubuhku." Dia bilang, dia ingin tinggal bersamaku selamanya. Saat jurnalis itu mencoba membuka pintu gudang, sesuatu terjadi. Kamera yang ia bawa tiba-tiba mati, padahal baterainya penuh. Layar jadi hitam. Namun ia mendengar suara halus, kecil. Suara perempuan menyanyi tembang Jawa kuno. Lagu yang sama seperti yang dulu sering dinyanyikan Buati kepada anak-anak manekinnya. "Sari-sari, ojo lunga, batikmu durung kering." Tangan jurnalis itu gemetar. Ia membuka pintu perlahan. Gudang itu gelap, tapi di tengah ruangan berdiri satu manekin dengan batik lusuh. Dan di samping manekin itu, ada cermin besar yang buram. Saat ia mendekat, sesuatu muncul di cermin. Wajah Buati, rambutnya kusut, matanya kosong, tapi ia tersenyum. "Terima kasih sudah datang. Kamu mirip Sari. Kamu mau tinggal di sini?" Tak pernah ada kabar dari jurnalis itu setelah malam itu. Video rekamannya hanya berisi cuplikan pendek, tanpa suara, lalu gelap. Keluarganya mencarinya, tapi tak pernah berhasil. Polisi sempat datang ke toko, tapi tak menemukan apapun selain bekas lilin-lilin ritual yang gosong di lantai gudang dan sebuah kain batik berdarah. Dengan tulisan di sudutnya, "Batik ini milik yang tak bisa pergi." Kini, rumah batik itu masih berdiri. Tak ada yang berani menyentuhnya. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar menutup jendela lebih awal. Mereka tahu, suara dari dalam toko masih terdengar. Suara batik dikibas, suara langkah kaki, dan tawa perempuan tua yang kesepian. Toko itu bukan lagi tempat usaha, ia telah menjadi makam bagi jiwa-jiwa yang terjebak dalam keserakahan manusia. Dan siapapun yang masuk, bisa jadi tak akan pernah keluar. Pekalongan, kota yang harum namanya karena batik, menyimpan satu kisah kelam yang tak pernah tertulis di buku sejarah atau koran lokal. Sebuah toko batik tua di ujung Gang Panjang Wetan, kini tinggal puing-puing yang dilupakan. Tapi bagi mereka yang tahu, bangunan itu bukan sekadar toko melainkan bukti nyata bahwa manusia bisa menjual segala hal, termasuk jiwa, demi ambisi. Pak Haji Arif, yang dahulu disanjung karena keberhasilannya membuka toko batik yang melegenda, kini dikenang bukan sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai lelaki yang menanam buhul dan menumbalkan nyawa demi kejayaan sesaat. Bu Haji Wati, istri yang dulu dikenal anggun dan ramah, kini menjadi simbol kegilaan karena terlampau dalam menyelam ke dalam dunia yang tak seharusnya disentuh. Ia tak pernah ditemukan lagi secara resmi,
Namun beberapa warga masih percaya bahwa arwahnya masih menghuni toko itu, bersama manekin, cermin, dan boneka perca yang ia sayangi dan sari. Korban yang tak bersalah, tumbal yang jiwanya terperangkap antara alam hidup dan mati. Namanya kini bergema dalam bisikan malam. Sebagai roh gentayangan yang menuntut keadilan, toko batik Arif Maju kini hanya legenda urban. Tapi bagi warga sekitar, kisah itu nyata. Mereka percaya, selama bangunan itu belum dirubuhkan, kutukan akan terus bersemayam di sana menunggu siapa saja yang datang dengan niat serupa, serakah, licik, dan haus kekuasaan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, kabarnya kain batik di dalam toko itu masih berkibar, meski tak ada angin tamat.